Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Masih pada sehat kan? Bang Anjas gimana? Sehat? Sehat kakak, kakak sendiri gimana? Sehat. Gimana liburannya? Pada kemana nih? Mudah-mudahan kalian semua liburannya di rumah aja ya. Di rumah, iya. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Kalian ikutin di rumah ya. Adik-adik, gimana? Masih semangat memuliakan nama Tuhan? Harus semangat dong adik-adik. Masih ya? Kalau gitu mari kita angkat lagu pujian untuk memuliakan nama Tuhan, Serikat Persaudaraan. Selanjutnya kita akan doa pembuka yang dipimpin oleh Bang Ancis. Diikuti dalam hati ya adik-adik. Mari adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Bapa dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Gedong. Kiranya Bapa Engkau berkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa, agar berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan apapun Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan membaca hukum Taurat yang dibacakan oleh Bang Ancis dan maksudnya sama kakak ya. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mengasihi.
membaca ayat bulanan kita. Ayat bulanan kita itu kita ambil dari Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Selanjutnya kita bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik ikutin di rumah ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih buat lagu-lagu yang boleh kami nyanyikan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka hati kami, Engkau membuka pikiran kami. Biarlah kami bisa menikmati dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah buat sesama kami. Segala hal-hal yang mengganggu ketenangan kami, kiranya Engkau yang menjauhkan itu. Di atas segalanya itu Bapak, kami ini manusia yang berdosa. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami, biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Abang bacain ya buat kita semua. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, abang ada bawa sesuatu nih. Apa? Ada yang bisa tebak? Ini ada air, ya. Terus yang ini ada tisu. Nih, abang mau coba melakukan sesuatu. Coba adik-adik perhatikan dari rumah ya. Lihat ya. Kita siram tisunya dari atas. Wah, ternyata walaupun kita siram dari atas, airnya turun sampai bawah. Airnya mengalir. Sampai bahkan seluruh tisunya basah. Kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi. Ini tisu masih kering ya adik-adik ya. Kita siram air dari atas. Wah, lihat tisunya jadi basah dari atas sampai ke bawah. Sampai ke bawah terus turun. Sampai basah semua tisunya. Lihat. Udah basah kuyup semua tisunya kan, padahal disiramnya cuma dari atas, tapi airnya mengalir sampai ke bawah. Nah adik-adik, seperti yang kita lihat tadi, maksudnya apa sih? Nah coba kita bayangkan air yang tadi, itu adalah kebaikan. Kebaikan.
Dan tisu yang tadi, kalau dari atas itu adalah adik-adik. Dan sampai ke bawah itu adalah semua orang yang ada di sekitar adik-adik. Bisa teman, bisa abangnya atau adiknya, atau bisa bahkan opungnya di rumah atau mama papanya, semua orang. Nah, kita lihat kalau kebaikan itu dari atas, dari adik-adik, itu akan berpancar ke semua orang yang ada di sekitar adik-adik. Bukan cuma adik-adik, tapi semua orang yang dekat dengan adik-adik seharusnya bisa merasakan kebaikan yang adik-adik bagikan, kebaikan yang adik-adik sebarkan. Nah, sungguh alangkah baiknya jika adik-adik, bahkan kita semua bisa hidup bersaudara satu sama lain, bisa saling menerima kekurangan, saling mengasihi sebagai saudara di dalam Tuhan. Adik-adik di rumah pada sayang gak nih sama adik dan kakaknya? Jangan-jangan suka diusilin sama suka dijahilin ya? Nah, gak boleh gitu ya adik-adik. Kenapa? Soalnya firman Tuhan pada hari ini mengajak kita dan mengajarkan kita untuk berbuat baik. Sampai-sampai perbuatan baik kita itu menyebar, bukan cuma ada di diri kita aja, tapi ke orang-orang yang kita berbuat baik kepada dia. Sampai-sampai dia juga menjadi orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, gitu adik-adik. Jadi perbuatan baik itu biarlah menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa kita orang Kristen, kita murid-murid Kristus itu berbeda dari dunia. Kita menjadi orang-orang yang bercahaya, orang-orang yang menjadi terang dan garam di dunia ini. Kita harus bisa menjadi sahabat bagi siapapun. Bagi teman di gereja, teman di sekolah, bahkan sahabat bagi kakak adik, atau bahkan bagi orang tua kita. Iya, sahabat dan saudara bagi semua orang. Semua orang yang kita jumpai. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mendatangkan pertolongan. Mendatangkan pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian juga saat nanti kita butuh pertolongan, ya mereka juga akan menolong kita. Kenapa? Karena kebaikan itu telah menyebar. Bukan hanya diri kita saja, tapi ke orang-orang di sekitar kita. Ingat ya adik-adik, bersahabat dan bersaudara. Sekali lagi, bersahabat dan bersaudara. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih buat sebagian firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini bisa menjadi bekal kami untuk terus bertumbuh. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bersahabat dan bersaudara buat siapapun yang kami jumpai, buat siapapun yang kami temui. Biarlah kebaikan yang kami kerjakan itu bisa juga bertumbuh bagi orang lain. Biarlah kebaikan itu bisa menyebar kemanapun sampai ke seluruh dunia. Biarlah namamu boleh semakin dimuliakan melalui perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.